Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual topik 3 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang demonstrasi konseptual topik 3 mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Putri Suara Dewi, NIM 291882009, Prodi Biologi PGSD kelas PGSD A. Perkenalkan nama saya Putri Suara Dewi, NIM 291882009, Prodi Biologi PGSD kelas PGSD A. Perkenalkan nama saya Putri Suara Dewi, NIM 291882009, saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 Zaid bin Sabit fase B mata belajar atau topik bentuk aturan dan contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 Zaid bin Sabit fase B materi ajar atau topik bentuk aturan dan contoh aturan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas mata pelajaran pada akhir fase B. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keberagaman yang terikat persatuan dan kesatuan, melaksanakan aturan, hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, warga negara dan lingkungan tempat tinggal, dan menerapkan makna sila-sila Pancasila dan meneladani karakter para perumus Pancasila. Capaian pembelajaran pada akhir fase B. Peserta didik menunjukkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk pembelajaran. Yang pertama, melalui penjelasan guru dan mengamati teks bacaan tentang bentuk aturan, peserta didik dapat mengklasifikasi aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok dan mengamati video pembelajaran tentang bentuk aturan, peserta didik dapat memberikan contoh aturan yang berlaku di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui penjelasan guru dan mengamati teks bacaan tentang bentuk aturan, peserta didik dapat mengklasifikasi jenis dan bentuk asesmen. Jenisnya asesmen formatif, kemudian bentuk asesmennya soal yang tertulis berbentuk esai sejumlah 3 soal, seperti yang di bawah ini. Jenis dan bentuk asesmen. Jenisnya asesmen formatif, kemudian bentuk asesmennya soal yang tertulis berbentuk esai sejumlah 3 soal, seperti yang di bawah ini. Jenis dan bentuk asesmen. Jenisnya asesmen formatif, kemudian bentuk soal tertulis berbentuk esai sejumlah 3 soal. Dalam asesmen formatif sudah menunjukkan kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik. Soal esai dibuat 2 soal HOTS dan 1 soal HOTS. 2 soal HOTS itu soal nomor 1 dan 2, kemudian soal HOTS-nya nomor 3 yaitu menganalisis tentang carita. Soal tertulis berbentuk esai sejumlah 3 soal dalam asesmen formatif sudah menunjukkan kesesuaian tahapan perkembangan peserta didik. Soal esai dibuat 2 soal HOTS dan 1 soal HOTS. 2 soal HOTS itu soal asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Dalam asesmen formatif belum menyajikan faktual yang terjadi di sekitar karakteristik peserta didik, namun mempertimbangkan lingkungan budaya. Pada soal nomor 3 disajikan soal cerita berdasarkan lingkungan budaya di Desa Sukasari. Kemudian peserta didik diminta menganalisis dari soal cerita tersebut. Menurut kalian, apakah menyebabkan Desa Sukasari mengalami kemajuan, dan menurut pendapat kalian apa saja manfaat aturan bagi desa dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik. Jelaskan. Asesmen yang digunakan dalam pendidikan harus sesuai dengan kemampuan peserta didik dan menyajikan hasil varian kesulitan soal dari yang mudah hingga sulit. Dengan demikian, soal yang memiliki tingkat kesulitan yang bervariasi sangat penting untuk memastikan bahwa semua peserta didik dapat terlibat dan menantang mereka sendiri. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang setelah saya analisis telah sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu ada yang soal HOTS dan ada yang soal HOTS. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan peluang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Asesmen yang diberikan peserta didik
didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran pada asesmen formatif yang diberikan. Peserta didik dapat memberikan umpan balik mengenai pemahaman mereka terhadap materi, kesulitan yang dihadapi, serta area yang perlu diperbaiki. Selain itu, pada pengerjaan LKPD, secara diskusi kelompok menyediakan platform bagi peserta didik untuk berbagi pemikiran dari mengenai topik pembelajaran. Dalam settingan ini, mereka dapat memberikan umpan balik tentang pemahaman masing-masing, mengajukan pertanyaan, serta menawarkan sudut pandang baru. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertukaran ide dan pada kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimal efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimal efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakteristik peserta didik. Ketika saya menjadi guru, saya ingin melakukan asesmen berdasarkan perkembangan peserta didik, seperti pembelajaran diferensiasi. Setiap peserta didik berada pada tahapan perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, saya akan menerapkan diferensiasi dalam asesmen dengan menyediakan berbagai jenis soal dan tugas yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Misalnya untuk siswa yang lebih muda atau baru belajar konsep dasar, saya ingin menggunakan soal yang lebih sederhana dan konkret. Sementara itu, bagi siswa yang lebih maju, saya akan memberikan tantangan yang lebih kompleks untuk mendorong pemikiran kritis dan analisis. Selain itu, saya akan menyesuaikan dengan lingkungan budaya sekitar. Sebagai guru, penting untuk memahami latar belakang budaya peserta didik. Saya akan berusaha untuk memasukkan elemen-elemen budaya lokal dalam asesmen, seperti contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini tidak hanya membuat materi lebih menarik, tetapi juga meningkatkan relevansi pembelajaran. Saya ingin mengembangkan kebiasaan refleksi diri di kalangan peserta didik dengan meminta mereka menuliskan jurnal atau melakukan diskusi kelompok tentang pengalaman belajar mereka. Ini tidak hanya membantu mereka memahami proses pembelajaran, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran. Sekian yang dapat saya paparkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan. Banyak kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya paparkan.